Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Sigit. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai zakat kemarin. Kalau kita kemarin sudah belajar mengenai pengertian zakat, ketentuan zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, nisab zakat, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung zakat. Untuk yang pertama mengenai zakat mal. Zakat mal tentang emas dan perak. Kemarin kita sudah belajar perihal ketentuan dan nisab zakat emas dan perak. Bapak ulangi sedikit lagi untuk ketentuan zakat emas dan perak. Untuk nisab zakat emas itu minimal 85 gram emas, sedangkan untuk perak sebanyak 672 gram perak. Jika harta tersebut sudah dimiliki selama setahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Lalu seberapa banyak kita harus mengeluarkan zakatnya? Yaitu sebanyak 2,5%. Untuk cara menghitung zakat emas dan perak, Bapak sudah memberikan contoh seperti contoh di samping. Di sini ada sebuah contoh kasus cara menghitung zakat emas dan perak. Untuk yang pertama cara menghitung zakat yaitu contohnya Ibu Eni Surati memiliki simpanan emas sebanyak 95 gram emas dan ia telah memilikinya selama lebih dari setahun. Nah, apakah sudah masuk nisab atau belum emas yang dimiliki oleh Bu Eni Surati ini banyak 95 gram? Tentu saja sudah masuk, karena nisab emas itu tadi berapa? Hanya 85 gram emas. Oleh karena itu Bu Emi wajib mengeluarkan zakatnya. Lalu berapakah zakat yang wajib dikeluarkan oleh Bu Emi? Di sini Bapak sudah memberikan jawabannya seperti ini. Nisab emas itu 85 gram emas. Berarti telah mencapai nisab emas yang dimiliki oleh Bu Emi tadi. Jika harga 1 gram emas itu 600.000, jadi 85 gram kali 600.000 sebanyak 51 juta. Itu untuk nisabnya. Jika Bu Emi Surati memiliki 95 gram emas, maka dikali dengan 600.000 itu sebanyak 57 juta. Jika emas yang dimiliki Bu Emi tadi dikonversikan menjadi rupiah. Lalu zakatnya berapa? Zakat emas tadi kan 2,5%. Jadi 2,5% dikali 57 juta. Hasilnya 1.425.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Emi karena telah menyimpan emas sebanyak 95 gram tadi, yaitu sebanyak 1.425.000 rupiah. Itu untuk zakat. Sedangkan untuk perak, ketentuannya tadi sama, yaitu nisab perak sebanyak 672 gram. Zakatnya pun sama, 2,5%. Di sini Bapak juga sudah memiliki contoh kasusnya. Untuk yang perak, Bu Nur membeli perhiasan perak berbagai bentuk sebanyak 700 gram yang ia simpan sebagai koleksi selama lebih dari setahun. Di sini Bu Nur sudah memiliki 700 gram, jadi sudah masuk nisab. Karena nisab perak itu 672 gram, maka di sini Bu Nur wajib mengeluarkan zakatnya. Lalu berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Nur? Nisab perak yaitu 672 gram. Jika kita contohkan harga 1 gram perak itu sebanyak 11.000, maka 700 gram dikali 11.000 itu 7.700.000 rupiah. Lalu berapa banyak zakatnya? Zakatnya tadi kan 2,5%. Jadi 2,5 dikali 7.700.000 itu 192.500. Jadi Bu Nur wajib mengeluarkan zakat peraknya tadi sebanyak 192.500. Untuk kepemilikan emas sebanyak 700 gram yang ia simpan tadi. Yang ketiga mengenai zakat perniagaan. Yang kedua zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan yaitu sebanyak 85 gram emas
atau senilai 200 gram perak. Kadar zakatnya pun sama, yaitu 2,5%. Bapak sudah memiliki contoh kasus di sini, juga sudah ada penyelesaiannya. Seperti contoh tersebut, sebuah home industry yang bergelut dalam bidang pembuatan sepatu mendapatkan keuntungan dan modal sebesar 120 juta rupiah. Dengan modal awal 35 juta dan hutang ditambah pajak sebanyak 15 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan tadi? Jika nisab emas disamakan, jika nisabnya disamakan dengan nisab emas, yaitu 85 gram, atau jika dikonversikan menjadi rupiah sebanyak 51 juta, jadi sudah masuk untuk dizakati. Jadi menghitungnya seperti ini. Keuntungan tadi berapa? Keuntungan tadi kan 120 juta rupiah, dikurangi 35 juta rupiah untuk modal awal, itu sebanyak 85 juta. Jadi mendapatkan keuntungan bersih yaitu 85 juta. Dikurangi lagi 15 juta untuk hutang dan zakat. Hutang dan pajak sebanyak 15 juta, jadi tinggal sisa 70 juta. Lalu untuk zakatnya 2,5% dikali 70 juta sebanyak 1.750.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik home industry tadi sebanyak 1.750.000. Untuk yang selanjutnya mengenai zakat barang temuan. Zakat barang temuan itu seperti contohnya harta karun atau harta-harta berharga yang sudah terpendam lama lalu ditemukan oleh seseorang, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kadar zakatnya yaitu sebanyak 20% dari harta yang telah ditemukan tadi. Bapak juga sudah memiliki contoh di sini untuk zakat barang temuan. Misalnya ada seorang petani jagung, ketika ia mencangkul ladangnya, ia menemukan sebuah harta. Lalu ketika ditaksir harta temuan tersebut itu sebanyak 125 juta rupiah. Lalu berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani jagung tersebut? Cara menghitungnya seperti ini. Zakatnya tadi kan 20% kadar zakatnya. Lalu harta yang ia temukan tadi jika dinilai dengan rupiah itu sebanyak 125 juta. Jadi 20% dikalikan dengan 125 juta itu sebanyak 25 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani jagung tersebut sebanyak 25 juta rupiah. Seperti itu. Untuk zakat hewan ternak, Bapak sudah sediakan tabel di samping, silakan disimak untuk nisabnya dan kadar zakatnya sudah jelas. Misalnya ada kalian memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka kadar zakatnya itu 1 ekor kambing betina, begitupun seterusnya. Contohnya langsung untuk zakat peternakan. Misalnya Pak Joko ialah seorang penggembala yang telah sukses. Ia memiliki banyak kambing. Kambingnya jika dihitung itu sebanyak 250 ekor. Lalu berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Joko? Untuk nisab zakat kambing tadi itu 200 sampai 399, zakatnya ialah 3 ekor kambing. Sedangkan Pak Joko sudah memiliki 250 ekor kambing, jadi ia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing untuk zakat. Jika ditaksir harga 1 ekor kambing itu 2,5 juta, lalu berapa untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Joko? Karena Pak Joko tadi sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 3 ekor kambing sebagai zakatnya, maka 2,5 juta harga per kambing tadi dikalikan 3, jadi kan 2,5 juta dikali 3 sama dengan 7.500.000. Nah 7.500.000 inilah zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Joko. Untuk zakat pertanian, ketentuannya sudah Bapak tampilkan tabelnya di samping, silakan disimak. Langsung masuk ke contohnya. Jika zakat pertanian tidak memerlukan biaya untuk pengelolaan ladangnya, cara menghitungnya seperti ini. Misalnya Pak Syarif adalah seorang petani. Ketika ia panen, ia mendapatkan
650 kg beras. Sedangkan sawahnya tersebut dialiri dengan air hujan dan air sungai. Jadi Pak Syarif tersebut tidak memerlukan biaya untuk pengairannya. Lalu berapakah zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Syarif? Untuk nisab zakatnya sebanyak 520 kg beras. Berarti Pak Syarif tersebut untuk hasil panennya telah mencapai batas nisab sehingga wajib mengeluarkan zakatnya. Misalnya 1 kg beras itu setara dengan 10.000. Jadi zakatnya, karena ini tidak memerlukan biaya untuk pengolahan atau pengairannya, maka zakatnya sebanyak 10% dari hasil panennya. Jadi 10% dikali hasil panennya tadi sebanyak 650 kg beras sama dengan 65 kg beras. Jadi 65 kg beras dikalikan dengan harga beras 10.000 jadi 650.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Syarif sebanyak 65 kg beras atau jika dirupiahkan sebanyak 650.000 rupiah. Untuk zakat pertanian, jika pengolahannya memerlukan biaya pengairan, maka untuk pembayar zakatnya hanya 5%. Ada seorang contoh, seorang petani sayur kol mendapatkan keuntungan bersih sewaktu panen sebesar 65 juta rupiah dengan biaya perawatan sebanyak 15 juta rupiah. Tanaman tersebut ia sirami dengan menggunakan pompa air. Jadi untuk pengairannya itu memerlukan biaya untuk pengolahannya. Jika memerlukan biaya untuk pengolahannya, maka kadar zakatnya hanya 5% dari hasil panennya. Untuk perhitungannya, nisab pertanian, zakat pertanian sama dengan sebanyak 520 kg beras atau jika dirupiahkan setara dengan 5.200.000. Untuk hasilnya panen tadi sebanyak 65 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah untuk perawatan, jadi sekitar sisanya 50 juta rupiah. Zakatnya 5% dikali 50 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak petani tadi sebanyak 2.500.000 rupiah. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya mengenai zakat fitrah, Syekh Yusuf Qaradawi telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dengan bentuk uang atau setara dengan 1 sok. Jika kita menghitung menggunakan hitungan kilogram itu sebanyak 2,7 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok di daerah tersebut. Jika dikonversikan saat ini di Indonesia nilainya sebesar Rp25.000 per kilogram. Jadi sebagai contoh, ada sebuah keluarga terdiri dari orang tua dan 3 anak. Jadi ada 5 anggota keluarga. Yang kedua ada bapak ibu dan 3 orang anaknya. Jadi ada 5 anggota keluarga, yaitu 5 dikali 25.000 sama dengan 125.000. Jadi zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh keluarga tersebut sebanyak Rp125.000. Baik, telah Bapak paparkan mengenai cara menghitung zakat. Semoga kalian paham dan mengerti dan bermanfaat bagi kalian. Bapak aturkan terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.